Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Talibati al-fadilat hafizallahu al-jami'. Naltaqi fi hadzal yawm wa fi dars al-balaghah wa indana babun jadidun fi hadzal yawm. Kita insyaallah hari ini akan masuk ke pelajaran baru setelah sebelumnya kita menjawab tadribat dan juga menyelesaikan beberapa tadribat. Hadzal yawm indana dars al-uslub ya talibat fi safhati ar-rabi'ah wal 20. Iftahna kutubakunna fi hadhihi as-safhah. Wa darsuna hadha ibaratun an misal li qasidah. Jadi pelajaran kita hari ini adalah sebuah contoh untuk sebuah qasidah atau syair. Antum tahu bahwa kajian balaghah adalah pada al-jumlah atau al-kalam di dalam bahasa Arab yang indah. Sudah kita pelajari sebelumnya bahwa al-balaghah yakni keindahan dalam berkata dalam bahasa Arab. Dan di antara bentuk-bentuk al-kalam fil lughah Arabiyyah huwa syi'r. Di antara bentuk keindahan berbicara adalah ketika mengungkapkan sebuah syair ataupun qasidah. Jadi ya talibat, yang kalian lihat di halaman 24 ini, di sini yang akan kita baca hari ini namanya qasidah. Barangkali qasidah sudah diserap menjadi bahasa Indonesia tapi mengalami perubahan makna. Qasidah sebenarnya dalam bahasa Arab itu mirip dengan syair atau syair. Qasidah ini hanya 4 bait saja. Jadi bukan hanya 4 asalnya, tetapi dikutipkan di sini hanya 4 saja sebagai contoh. Sanaqra huna ya talibat, walakin hadhihi al-kalimat al-jadidah wa kadzalika al-mustalahat al-jadidah la naqra'uha. Nanti insyaallah yakni ma'ad dars, bersamaan dengan kita belajar, kita akan pahami arti kata dan juga mustalah-mustalah yang baru yang belum dikenal. Karena pembelajaran seperti ini kita hanya memanfaatkan atau kita akan fokus pada yang poin-poinnya saja. Taib, sa'aqra lakunna ya talibat hadzal bait min asy-syi'r atau hadhihi al-qasidah. Wahya ibaratun an 4 abyat. Ya talibat. Baitun artinya adalah bait syair. Tapi baitun juga artinya rumah. Bagaimana membedakannya? Terbedakan dari jamaknya di antaranya ya talibat. Baitun kalau jamaknya abyat, maka baitun itu artinya adalah bait syair. Tapi kalau baitun jamaknya buyut, maka baitun di situ adalah rumah, yakni tempat tinggal. Fahadhihi 4 abyat walaysa 4 buyut. Hadhihi 4 abyat minal qasidah li Syauqi. Kalian lihat di sini al-amthilah, qala Syauqi. Syauqi berkata. Man Syauqi? Syauqi yakni Ahmad Syauqi, seorang penyair. Nanti kita akan baca insyaallah ada setelahnya tentang beliau. Ahmad Syauqi yakni seorang penyair dari Mesir. Madza qala Syauqi? Isma'na ila hadhihi al-abyat min qasidati Syauqi. Likulli zamanin madha ayatun wa ayatu hadha az-zamani as-suhuf. Lisanul biladi wa nabdul ibadi wa kahful huquqi wa harbul janaf. Tasiru masirud duha fil biladi idzal ilmu mazzaqa fiha as-sadaf.
Faya fityatas suhfi sabran idza nabar rizqu fiha bikum wakhtalaf. Sami'tun al-qasidah ya talibat. Al-qasidah kullu baitin fiha yantahi biharfin wahid. Sahih, semua bait kalau kalian lihat berhenti dengan satu huruf yang sama. Dan ini sebuah keindahan dalam qasidah, dalam syair. Al-fa as-sakinah, terakhirnya semuanya adalah fa yang sukun. Coba kita lihat maknanya. Likulli zamanin madha ayatun. Setiap waktu yang berlalu memiliki tanda. Tanda yakni ayah, yakni tanda, maksudnya keistimewaannya sendiri. Wa ayatu hadzal zamani suhuf, dan tanda yakni keistimewaan waktu kita, era kita. Az-zaman yakni era ya talibat. Kita misalnya sekarang hidup di era ataupun abad, ya ini bahasa lainnya juga atau mirip dengannya juga semakna, yaitu kita di abad 21 ya. 21 itu zaman. Wa ayatu hadzal zaman as-suhuf, dan tanda era ini ketika beliau berbicara adalah as-suhuf. Suhuf jamak min sahifah ya talibat, yakni koran, media massa itu, media cetak, media cetak. As-suhuf jamak min sahifah. Kapan beliau hidup? Nanti kita akan baca, tapi disebutkan di sini di awal bahwa beliau hidup di awal abad 20 ya talibat. Masa itu baru muncul koran. Ini manusia mendapat informasi, update dan seterusnya tentang berbagai hal di tempat-tempat yang jauh itu melalui koran. Belum ada televisi, belum ada telepon, apalagi yang ada di abad 21 yaitu berupa handphone, dan baru lagi ini gadget dan seterusnya, dan juga media sosial sekarang. Ini di masa beliau ini koran lah yang paling tenar ketika itu, ayah yang menjadi ayah, ya, simbol. Simbol era ini adalah as-suhuf. Lalu beliau menjelaskan keistimewaan daripada sahifah atau suhuf. Beliau mengatakan, lisanul biladi wa nabdul ibadi wa kahful huquqi wa harbul janaf. Koran itu ibaratnya adalah lidahnya negeri, penyambung suara ya, lidah. Negeri tidak memiliki lidah, tetapi inilah bahasa kinayah yang beliau gunakan. Seolah-olah negeri memiliki lidah untuk menyampaikan aspirasi, ataupun masyarakat menyampaikan aspirasi ke pemerintah, atau sebaliknya juga pemerintah menyampaikan informasi ke masyarakat. Jadi seperti lisanul bilad wa nabdul ibad. Nab al-ibad yakni hamba. Nabd yani darabatul qalb. Arti kata nabd adalah detak jantung. Detak jantungnya hamba. Wa kahful huquq wa harbul janaf, dan dia ibaratnya adalah gua. Kalian tahu gua, tempat di sebuah biasanya di gunung ada lubang, itu gua. Al-huquq, hak-hak. Wa harbu al-janaf, dan peperangan terhadap kezaliman. Ini beberapa hal yang disebutkan oleh Syauqi sebagai manfaat daripada as-suhuf atau as-sahifah. Dan masih ada yang lain, tapi diantaranya ini. Dan bahkan beliau menggunakan istilah-istilah yang dalam begitu. Beliau mengumpamakan sebagai detak jantung,
kemudian guanya hak, kemudian juga memerangi kezaliman. Karena memang ketika katakanlah rakyat mendapat kezaliman dari pemimpin, dia akan sampaikan melalui media cetak atau koran ketika itu. Jadi seperti memerangi kezaliman. Yani media untuk memerangi kezaliman adalah as-suhuf. طيب نواصل يا طالبات. الثالث تسير مسير الضحى في البلاد إذا العلم مزق فيها السدف. تسير التاء تعود إلى الصحف يا طالبات. تسير dia berjalan. Dia siapa? Yani suhuf tadi. Suhuf yani muannas ya طالبات. Makanya menggunakan ta al-muannas hadhi ta at-ta'nis. Tasir dia berjalan yani as-suhuf as-sahifah, berjalan di tengah-tengah atau masirud duha. Perjalanan pagi. Masir masdar minas sair, sara yasiru sayran wa masiran. Masir perjalanan. Duha awalul as-sabah yani ad-duha, waktu as-sabah, waktu pagi itu disebut dengan ad-duha karena memang koran-koran itu disebarkan di mana disebarkan? Fil bilad, di tengah-tengah masyarakat, di dalam negeri, yakni di tengah-tengah masyarakat itu disebarkannya di waktu pagi. Dan mungkin kalian tidak mengalaminya, tapi Ustadz sendiri mengalami dulu waktu masa kecil, mengetahui bahwa koran itu sangat ditunggu oleh masyarakat dan bermanfaat sekali di waktu pagi. Karena orang menunggu apa yang terjadi setidaknya sampai sore kemarin, atau istilahnya sehari sebelumnya. Kita bisa bayangkan ya tholibat, perkembangan zaman ini. Kalau persis di masa saat ini, tidak pakai 1 hari menunggu informasi, tapi dulu sehari itu sudah cepat. Sekarang detik ini terjadi di mana? Detik ini kita melihat. Ini jauh lebih cepat daripada yang terjadi di masanya Asy-Syair Ahmad Syauqi. Maka kembali ke bait syairnya, tasiru masirud duha fil biladi. Koran itu dibagikan di pagi hari di tengah-tengah masyarakat. Makanya kalau ada orang baca koran di sore hari, ini koran mendapati koran itu di sore hari itu sudah terlambat. Karena memang pagi orang membaca koran itu adalah pagi. Terutama bagi mencari info yang penting-penting maksudnya. Adapun tentu tidak mungkin dibaca koran seluruhnya dalam satu waktu misalkan, maka itu akan dibaca di sore hari. Sisa-sisa ini informasi yang tidak terlalu penting, yang dianggap tidak terlalu penting. Taib. Idzal ilmu mazzaqa fiha sadaf. Ketika, yani apabila, tapi maksudnya di sini juga bisa diartikan ketika ilmu. Idza al-ilm, pengetahuan. Mazzaqa fiha sadaf, merobek kejahilan. Mazzaqa yumazziqu bermakna merobek. Ketika ilmu merobek fiha padanya, fil bilad yani di tengah-tengah masyarakat atau di negeri itu, ilmu merobek as-sadaf. As-sadaf bermakna al-dhalam al-asl, kegelapan. Ketika ilmu merobek kegelapan. Wal maqsud yani al-jahl yani. Maksud daripada kegelapan adalah kebodohan. Karena ilmu itu dianggap cahaya, kebodohan dianggap kegelapan. Jadi kalian perhatikan di sini ya tholibat, bukan kajian kita saat ini tapi isyarat saja kita sampaikan. Kadang-kadang seorang penyair menyebutkan sabab digabungkan dengan musabbab, atau kadang-kadang terbalik. Artinya al-ilm di sini sebagai sabab untuk an-nur, untuk cahaya. Al-ilmnya disebut. Kemudian as-sadaf itu adalah al-musabbab, yakni akibat daripada al-jahl. Tapi yang disebutnya sadafnya, musabbabnya. Entah kalian
Mudah-mudahan bisa dipahami yang ini, tapi tidak terlalu penting untuk kalian paham sekarang, tapi isyarat saja bahwa keindahan dalam qasidah, dalam syair kadang-kadang seperti itu yang dilakukan oleh seorang penyair. Satu disebut sababnya, satu disebut musabbabnya. Kita ulang lagi. Ana ulangi nomor 3. Tasiru masirad duha fil biladi idzal ilmu mazzaqa fiha sadaf. Dia berjalan di tengah-tengah masyarakat di waktu duha, di waktu pagi. Afwan. Ketika ilmu merobek kegelapan, yakni kebodohan. Raqam 4 wa huwa al-akhir ya talibat, faya fityatas suhfi sabran idza. Wahai kalian, faya, dia memanggil ini, fityatas suhf, pemuda koran. Maksudnya adalah orang-orang yang bergelut di koran, yakni sahafi maksudnya, as-sahafi, para wartawan yang mencari berita, yang mengumpulkan berita. Itu disebut dengan fityatus suhf. Bahasa bakunya sahafi, kita kenal dengan sebutan sahafi, sahafiyun, sahafiyun. Fityatus suhf. Maka wahai pemuda, ini lembaran, koran. Sabran, bersabarlah. Sabran ini bentuknya masdar, tapi maksudnya adalah fi'il amr. Sabran, ini bersabarlah. Idza nabar rizqu, apabila rizki menjauh. Naba ya talibat bimakna ba'uda. Naba yanbu bimakna ba'uda yab'udu, menjauh. Wahai para wartawan, begitu, bersabarlah kalian ketika rizki menjauh. Fiha bikum, ketika rizki menjauh di sana dari kalian, di negeri itu maksudnya, dari kalian. Wakhtalaf, dan berbeda-beda. Berbeda-beda rizki antara seorang sahafi dengan sahafi yang lain, beda-beda. Dan wallahu alam, seperti info yang ana dapat juga bahwa memang masing-masing berita ataupun info itu memiliki bobotnya dia. Artinya ada info yang bobotnya lebih besar sehingga bayarannya lebih besar. Kadang-kadang ya talibat, kadang-kadang info yang buruk yang kita alami itu info yang baik bagi sahafi, bagi jurnalis. Jadi tambah besar harga sebuah info, itu biasanya tambah buruk bagi yang diinfokan. Artinya berita musibah ataupun apalah semisalnya, gosip, kabar yang tidak baik atau semisalnya, tambah tambah berat bagi yang diinfokan atau yang digosipkan, yang diberitakan, itu tambah besar harganya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi memang ada perbedaan harga dari sebuah informasi. Baik, bait yang keempat sekali lagi ana jelaskan. Jadi Syauqi di sini memberi semangat kepada para sahafiyun, yakni kepada fityatus suhuf, para pelaku koran ataupun media cetak. Karena memang sudahlah capek cari berita, dihargainya sedikit. Tapi informasinya penting. Nah, maka dia disuruh bersabar. Sabar kalian. Karena ilmu juga kan pengetahuan. Jadi yang di bait 3 tadi, banyak orang mendapatkan wawasan, ilmu dan seterusnya itu dari koran ketika itu. Jadi itu dianggap kalau bahasa agamanya, karena dia tidak berbicara tentang agama, ini tentang bahasa. Kalau bahasa agamanya yakni amal jariah maksudnya. Harusnya mereka senang karena di samping mendapat bayaran tapi dapat amal jariah karena banyak orang dapat ilmu atau melalui media cetak koran. Hadza atau hadhihi hiya al-qasidah li asy-Syauqi ya talibat. Al-waqtu dhayiq fanurid an naqra huna, kita hanya tambahkan sedikit saja seperti yang Anda katakan tadi.
di halaman 25. Anak akan bacakan dengan cepat insyaallah. Ini saja yang kita baca. Asyair wal munasabah. Sang penyair dan momen. Momen kapan dia mengucapkan syairnya. Asyair yakni ya talibat, syair itu orangnya, orang yang melantunkan syair. Tapi kalau syair itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya syair. Jadi syair itu orangnya ya talibat, orang yang melantunkan syair namanya asyair. Tapi kalau syair dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya asyair. Asyair. Taib. Asyair huwa Ahmad Syauqi. Sang penyair yang melantunkan syair ini adalah namanya Ahmad Syauqi. Amirus Syu'ara'il Arab. Dia adalah pemimpinnya, presidennya para penyair Arab. Ini gelar yang dimiliki oleh Ahmad Syauqi di masa modern ya talibat. Fil asril hadith, di masa modern. Jadi bukan berarti Ahmad Syauqi ini yang terbaik dari seluruh ini pujangga Arab. Lah, itu kalau dulu banyak sekali. Di zaman jahiliyah ada orangnya, di zaman Islam ada, awal Islam maksudnya, masa khalifah-khalifah banyak para penyair dan hebat-hebat. Ahmad Syauqi ini orang akhir zaman. Tapi di akhir zaman ini yang terbaik dia maksudnya. Fil asril hadith. Wulida fi Misr. Dia dilahirkan di Mesir. Mesir salah satu negeri yang ada di yakni benua Afrika ya talibat. Na'am. Ada tulisannya di situ cara membacanya ya talibat. 1285 Hijriyah. Tahun itu yakni 1285 Hijriyah, abad ke-13 Hijriyah. Sama dengan ya talibat, selanjutnya kalian lihat 1868. Sama dengan maksudnya Hijriyah, miladiyahnya, Masehinya 1868. Wa'asha wa tuwfiya biha. Di baris ketiga ya talibat. Wa'asha wa tuwfiya biha. Dia menjalani hidup dan meninggal di sana. Di sana maksudnya di Mesir. Biha bi Misr ya. Kapan meninggal? Sanata 1351. Tahun 1351 Hijriyah. Atau sama dengan 1932. Ini awal-awal abad 20 ya talibat. Jadi Ahmad Syauqi lahirnya di akhir abad 19, meninggalnya di awal abad 20. Nah, inilah yang kita sebut tadi, bahwa awal-awal abad 20 itu baru muncul media cetak ya talibat, koran. Belum ada televisi, belum ada telepon, apalagi handphone, dan lebih-lebih lagi gadget. Ini baru-baru sekarang saja ada. Lahu, yakni pada baris yang keempat dari atas, lahu, dia memiliki, maksudnya karangannya Ahmad Syauqi adalah Asy-Syauqiyat, namanya Asy-Syauqiyat. Nama qasidah yang beliau buat itu Asy-Syauqiyat, dinisbatkan kepada nama beliau Syauqi. Fi arba'ati ajza, dalam 4 juz, 4 jilid tebal, berarti kitab yang beliau tulis, kitab sastra ya, sastra Arab. Wa qad alqa hadhihi al-qasidah, dan Syauqi menyampaikan, alqa-yulqi, yang menyampaikan hadhihi al-qasidah, qasidah ini beliau sampaikan ketika itu fi ijtima'in lis-sahafiyyin, dalam pertemuan untuk para pelaku media cetak ini, as-sahafi, yakni pada para wartawan atau jurnalis. Ada pertemuan ketika itu, kemudian berkumpul semua para jurnalis, dan di pertemuan itu Ahmad Syauqi menyampaikan bait syairnya ini. Di antaranya yang 4 tadi ya talibat, dan bukan seluruhnya. Bahkan kita katakan tadi kitab beliau tebal sekali, 4 jilid, 4 juz, 4 jilid.
Terakhir ya talibat, hadarahu adadun min ashabis suhuf, yang dihadiri oleh banyak, yani adad, yani kathir, banyak daripada pemilik koran, ashab as-suhuf, yani para pemilik media cetak ketika itu hadir semua. Dan di situ Syauqi menyebutkan qasidahnya, bahkan memberi motivasi kepada para pelaku-pelakunya, baik yang memiliki media cetak ataupun yang mencari info-info. Bahkan beliau menganjurkan untuk bersabar kalaupun gajinya sedikit, karena mereka ibaratnya dalam bahasa syariatnya ya, sedang beramal jariah. Tapi tidak sebutkan karena memang konteksnya berbicara tentang lughah, yani asy-syi'r. Hadza huwa darsuna fi hadzal yaum ya talibat, nantahi fi hadhihi as-safhah 25. Nanti hal-hal lainnya insyaallah kita lanjutkan berikutnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. La'allakunna fahimtunna hadza. Tentu nanti kita akan minta kalian hafal 4 bait tadi. Belum kita tentukan sekarang, tapi insyaallah gambarannya seperti itu. Kalian akan kita minta untuk menghafal bait syair. Wa hadza kadzalik, yani asy-syair Ahmad Syauqi. Tentang Ahmad Syauqi juga perlu diketahui. Ahmad Syauqi namanya, kapan lahirnya, kapan meninggalnya, dan juga kitab beliau yang terkenal Asy-Syauqiyat. Nakhtatim hadzal liqa fi bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.